Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya ya. Kali ini kita dari mana nih? Dari SD? Iya, SD Negeri Jagapura 1 ya. Kita akan mencoba untuk mempraktekkan video belajar dan mengajar ya. Kali ini bersama dengan anak-anak kelas berapa ini? Nah, 4 ya. Kita kenalan dulu. Ya, ini bersama siapa? Mas. Ya, ini siapa? Ya, siapa? Taril. Ya, ini? Ya, dari sini nih. Coba biar kelihatan. Ini siapa namanya? Iya, siapa? Talita. Iya, siapa? Dinar. Oke. Iya. Iya. Jadi jangan kemana-mana. Kita tonton ya untuk video belajar dan mengajar kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya ya. Iya, dadah semuanya, dadah. Ya. Iya, yuk semuanya. Oke, silakan saksikan video kita semua. Seluruhnya siap, gerak. Reksa depan, gerak. Cepat, gerak. Lepas. Ya, beri salam. Berdoa mulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pada anak-anakku semuanya yang saya banggakan pada kesempatan hari ini, gimana? Semuanya sehat semuanya? Iya, alhamdulillah. Kita harus senantiasa mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah Ia berikan kepada kita. Ya, luar biasa sekali. Karena apa? Karena Allah telah banyak memberikan nikmat kepada kita. Ya, termasuk pada hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas belajar ya. Itu merupakan karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan kita juga tidak lupa senantiasa bersolawat kehadirat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena beliaulah yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai kepada zaman yang terang benderang ya, karena risalah dinul Islam. Nah, pada kesempatan hari ini Pak Guru tentunya
akan membahas satu materi yang mungkin tidak asing lagi bagi kalian. Ya, apa itu? Nah, kalian tentunya tidak asing lagi dengan kata nabi ataupun kata rasul. Betul apa tidak? Iya. Pernah dengar atau tidak? Pernah. Nah, nabi dan rasul merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Utusan Allah yang bertugas untuk mengingatkan manusia supaya kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira siapa di antara kalian yang tahu berapa jumlah yang wajib diketahui nabi dan rasul? Siapa yang tahu? Saya Pak, ada 25 nabi. Ya, betul sekali. Apa yang dikatakan oleh Dinar. Jumlah nabi dan rasul sebetulnya itu banyak. Akan tetapi yang wajib diketahui hanya 25. Berapa anak-anak? 25 nabi dan rasul ya. Kemudian kira-kira dari kalian siapa yang tahu nabi yang pertama? Siapa? Saya Pak, Nabi Adam. Baiklah. Betul sekali apa yang dikatakan oleh teman kalian ya. Jadi bahwa nabi yang pertama sekaligus manusia yang pertama diciptakan adalah Nabi Adam alaihi salam. Ya. Nah, di antara para nabi dan rasul ya, itu mereka mempunyai sifat-sifat wajib. Ya, mempunyai sifat-sifat wajib. Yaitu di antaranya ada sidik, ada tabligh, ada amanah dan fatonah. Ya. Karena pada dasarnya nabi dan rasul adalah manusia pilihan, sehingga mempunyai kepribadian-kepribadian yang unggul di antara manusia-manusia yang lain. Sehingga para nabi dan rasul merupakan contoh dan teladan bagi kita semua. Ya. Nah, apa sih sebetulnya definisi atau pengertian dari nabi dan rasul? Jadi begini. Nabi adalah seorang manusia laki-laki yang mendapatkan wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril hanya untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasul adalah manusia laki-laki yang mendapatkan wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril untuk dirinya sendiri dan diajarkan kepada umatnya. Ya. Jadi kalian bisa membedakan antara nabi dan rasul. Jelas perbedaannya adalah kalau nabi mendapatkan wahyu untuk dirinya sendiri, sedangkan rasul mendapatkan wahyu untuk dirinya sendiri dan diajarkan kepada umatnya. Ya. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana kisah salah seorang nabi yang bisa kita teladani sifatnya, ya, yaitu Nabi Ayub alaihi salam. Ya, siapa anak-anak? Ya, Nabi Ayub alaihi salam. Oleh karena itu, kita bersama-sama coba melihat video mengenai kisah Nabi Ayub alaihissalam. Ya, silakan kalian melihat videonya. Warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita kali ini yaitu mengenai Aku Cinta Nabi dan Rasul. Berikut ini kita saksikan kisah dari Nabi Ayub alaihissalam. Kisah Nabi Ayub alaihi salam. Simak baik-baik ya anak-anak. Nabi Ayub adalah keturunan Nabi Ishak alaihi salam dan Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau adalah seorang nabi yang kaya raya.
Binatang ternaknya juga perkebunannya sangat banyak. Meskipun sangat kaya raya, beliau tidak pernah sombong. Suatu ketika, Nabi Ayub diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas keteguhan iman dan kesabaran Nabi Ayub alaihi salam, akhirnya Allah pun mengembalikan keadaan Nabi Ayub seperti semula. Baiklah, anak-anakku sekalian, tadi kalian sudah melihat video pembelajaran, ya. Di dalamnya ada materi tentang Nabi dan Rasul. Juga ada kisah salah seorang Nabi yang bernama Nabi Ayub alaihi salam. Nah, Nabi Ayub alaihi salam tadi sudah dijelaskan di dalam video tentang bagaimana sikapnya, bagaimana menghadapi segala ujian dan cobaan yang menimpa dirinya. Nah, itu bisa menjadi satu keteladanan buat kita semua. Nah, selanjutnya Pak Guru ingin kalian coba berdiskusi dengan kelompok kerja kalian masing-masing mengenai video yang kalian tonton. Dan silakan kalian tulis nanti hasil diskusinya. Diskusi tentang apa, Pak? Diskusi mengenai informasi apa saja yang kalian dapatkan melalui tayangan video tersebut. Ya, kalian bisa nanti didiskusikan, kemudian ditulis, setelah itu nanti dipresentasikan di depan kelas. Ya, karena itu sekarang silakan kalian diskusi dengan kelompok kerjanya masing-masing. Baiklah anak-anakku sekalian, kalian tadi sudah berdiskusi ya. Iya, bagus sekali. Sudah selesai semua? Ya. Kalau sudah selesai, berarti nanti kalian presentasikan di depan kelas ya. Untuk itu, Pak Guru persilakan kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Guru dan teman-teman yang saya hormati, kali ini kami akan membacakan hasil diskusi kami dari kelompok 1 kepada Saudari Rahma untuk membacakan hasil diskusinya. Hasil diskusi kelompok 1. Nabi adalah seorang laki-laki yang mendapatkan wahyu atau petunjuk dari Allah untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasul adalah seorang laki-laki yang mendapatkan wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri dan diajarkan kepada umatnya. 2. Jumlah Nabi dan Rasul yang wajib diketahui ada 25. Nabi yang pertama bernama Nabi Adam alaihissalam, sedangkan Nabi yang terakhir bernama Nabi Muhammad alaihissalam. 3. Nabi dan Rasul mempunyai 4 sifat wajib, yaitu sidik, tabligh, amanah, dan fatonah. 6. Nabi Ayub adalah nabi yang kaya raya dan rajin beribadah. Kemudian Allah mengujinya dengan menghilangkan kekayaannya, mewafatkan anak-anaknya, serta memberinya penyakit kudis yang menjijikan. Namun, dengan segala ujian tersebut, Nabi Ayub tetap rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah menyembuhkan dan mengembalikan keadaan Nabi Ayub seperti sedia kala. Demikian pembacaan hasil diskusi kami. Kepada yang mau bertanya, kami persilahkan. Saya, apa arti dari sifat sidik? Silahkan yang lainnya. Saya, mengapa Nabi Ayub tetap beribadah meskipun banyak cobaan? Ada lagi? Saya, apa ujian Nabi Ayub? Baiklah, kepada Saudara Dinar untuk menjawab pertanyaan. Pertanyaan 1.
Apa arti dari kata sidik? Arti dari kata sidik adalah jujur atau berkata benar. Pertanyaan 2. Mengapa Nabi Ayub tetap beribadah meskipun banyak cobaan? Karena Nabi Ayub ingin mencapai ridha Allah. Pertanyaan nomor 3. Apa ujian Nabi Ayub menjadi miskin dan penyakit kutis? Demikian jawaban dari narasumber kami. Apakah semuanya puas? Baiklah, kepada saudara Safas dipersilahkan untuk membaca kesimpulan. Kesimpulan 1. Nabi Ayub diuji dengan kemiskinan dan penyakit, namun tetap sabar dan rajin beribadah. 2. Orang yang sabar akan meraih kebahagiaan. Demikian itu saja yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, tadi kalian sudah melaksanakan diskusi dan juga mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ya, ini luar biasa. Jadi di antara kalian ada yang kemudian bertanya, ya, kemudian ada juga yang bisa menjawab. Nah, hal ini tentunya nanti akan menjadi satu pengetahuan buat kalian semua. Dan yang lebih penting adalah apa? Jadi dari tayangan video yang Pak Guru putar tadi tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam, kalian bisa ambil hikmahnya dan bisa diteladani sifat-sifat yang terpujinya. Siapa yang mampu memberikan refleksi, kesimpulan atau hikmah dari tayangan video yang Pak Guru putar? Saya Pak, bahwa Nabi dan Rasul itu utusan Allah yang membawa tugas untuk mengingatkan manusia agar beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anakku sekalian, bagus sekali. Tadi teman kalian sudah memberikan salah satu poin penting dalam tayangan video tersebut. Ya, Pak Guru menambahkan ya bahwa dalam tayangan video tersebut ya selain daripada hakikat seorang nabi sebagai utusan Allah yang mengemban misi mulia, juga tentunya tentang kisah Nabi Ayub yang tahan, tabah, sabar dalam menghadapi berbagai ujian. Beliau tetap rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anakku sekalian, udah siap semuanya? Pertanyaan yang pertama, silakan kalian tulis. Sebutkan 4 sifat wajib Nabi dan Rasul. Pak Guru ulang ya. Sebutkan 4 sifat wajib Nabi dan Rasul. Nomor 2. Sebutkan sikap-sikap terpuji yang bisa diteladani dari kisah Nabi Ayub alaihi salam. Pak Guru ulang sekali lagi. Sebutkan sikap-sikap terpuji yang bisa diteladani dari kisah Nabi Ayub alaihi salam. Soal yang terakhir. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu mengalami ujian yang dialami oleh Nabi Ayub alaihi salam? Baiklah anak-anakku sekalian, kalian sudah selesai menjawab pertanyaan? Ya, kalau sudah selesai silakan dikumpulkan ke depan. Akan Pak Guru koreksi satu persatu. Baiklah anak-anakku sekalian, Pak Guru sudah mengoreksi jawaban-jawaban yang sudah kalian tulis.
Ada beberapa yang perlu diperbaiki. Ini Kevin ya. Kevin dengarkan. Untuk pertanyaan yang ketiga. Ya. Di sini bunyi pertanyaannya adalah apa yang akan dilakukan apabila mengalami ujian yang sama dengan Nabi Ayub alaihissalam. Ya, Kevin menjawab yang harus dilakukan adalah bersikap baik. Nah, ini masih termasuk umum, jawaban yang termasuk umum. Karena apa? Sikap baik itu banyak sekali jenisnya. Ya, sikap baik itu banyak sekali jenisnya. Harusnya Kevin lebih mencari jawaban yang bersifat khusus, yang sesuai dengan yang ditayangkan oleh video tadi ya. Nah, kira-kira apa yang kita lakukan ketika mengalami hal yang dialami oleh Nabi Ayub? Tentunya kita meneladani sikapnya Nabi Ayub, yaitu dengan bersabar. Bersabar, kemudian senantiasa bertawakal, berserah diri kepada Allah, dan tidak lupa tentunya selalu rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini juga perlu dikoreksi lagi ya. Ini jawaban dari Chandra ya. Pada pertanyaan yang kedua ya. Pertanyaan yang kedua disuruh menyebutkan sikap-sikap terpuji yang bisa diteladani pada kisah Nabi Ayub. Ini jawabannya sama seperti yang dijawab oleh Kevin, yaitu sikap baik. Nah, sikap baik itu ya sikap terpuji. Ya, kira-kira apa saja? Nah, kira-kira apa saja yang ada di dalam video tersebut? Ya, ada kesabaran, kemudian ada sikap tawakal, ya. Terus apa lagi? Ada rajin beribadah, ya. Ini adalah sikap-sikap yang harus dimiliki oleh kita, yang wajib diteladani oleh kita, agar menjadi seorang yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah Nabi Ayub, dan bisa kita terapkan nilai-nilai budi pekerti luhur ya, atau perilaku-perilaku yang baik yang dicontohkan oleh Nabi Ayub dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Itu saja, mari kita tutup kegiatan belajar kita pada hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.